tapas at the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast. Di vlog pertama saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang peraturan pernikahan dan perceraian pegawai negeri sipil. Dalam pernikahan pegawai negeri sipil ada 4 hal yang diatur. Ada 4 poin penting. Nah, yang pertama itu adalah berkas laporan. Yang kedua adalah kedua, ketiga, dan keempat berkaitan dengan PNS wanita dan PNS laki-laki serta berkaitan dengan kehidupan berumah tangga. Nah, yang pertama dulu berkas laporan. Pertama, dalam berkas laporan yaitu salinan sah surat nikah atau akta perkawinan untuk tata naskah masing-masing instansi. Nah, yang kedua itu pas foto suami istri ukuran 3x4 cm dalam sebanyak 3 lembar. Ketiga, 1 lembar tata naskah kepegawaian. Keempat, 2 lembar dikirim ke BKN untuk kartu induk, kartu suami, dan kartu istri. Nah, berkas-berkas laporan yang saya sebutkan tadi itu dibuat dalam 3 rangkap. Nah, yang kedua yaitu PNS pria menikah untuk kedua, 3, atau 4, yaitu harus memenuhi syarat-syarat. Ada 2 syarat, yaitu yang pertama syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif ini salah satunya harus terpenuhi, yaitu yang pertama istri menderita penyakit jasmani atau rohani. Yang kedua, istri mengalami cacat badan atau fisik atau tidak atau memiliki penyakit yang tidak bisa lagi disembuhkan. Yang ketiga, istri tidak tidak memiliki keturunan, tidak bisa melahirkan setelah minimal 10 tahun pernikahan. Nah, yang kedua, syarat kumulatif. Syarat ini semuanya harus terpenuhi. Yang pertama, persetujuan secara tertulis dari istri apakah dia siap dimadu. Nah, yang kedua, PNS pria berpenghasilan cukup. Yang ketiga, PNS pria dapat berlaku adil terhadap anak-anak dan istri-istrinya. Nah, apabila PNS si pria ini melanggar maka akan dikenakan sanksi. Sanksinya itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010, yaitu jika beristri untuk yang kedua, 3, atau 4 tanpa mendapatkan izin dari pejabat, dan yang kedua tidak melaporkan pernikahannya paling lambat 1 tahun setelah melangsungkan pernikahan. Nah, yang ketiga yaitu PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, 3, atau 4. Nah, di sini yang pertama itu PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, 3, atau 4. Yang kedua, wanita yang sebagai istri kedua, 3, atau 4 tidak diperkenankan menjadi PNS. Nah, yang ketiga, PNS wanita yang akan menjadi istri kedua, 3, atau 4 dari pria yang bukan PNS wajib mendapatkan izin dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dan apabila si PNS wanita ini melanggar, maka akan dikenakan sanksi berat, yaitu berupa pemberhentian secara tidak hormat. Nah, yang keempat, yang terakhir, ini adalah PNS tinggal serumah yang dengan bukan mahramnya, atau kata lain hidup bersama tanpa ada ikatan pernikahan sah. Yaitu yang pertama, PNS dilarang hidup bersama tanpa ada ikatan yang sah. Yang kedua, hidup bersama di sini artinya mereka hidup seolah-olah sebuah rumah tangga. Yang ketiga, jika ada PNS lain atau pejabat lain yang mengetahui hal tersebut, wajib melaporkannya. Jika tidak, maka PNS tersebut dan pejabat tersebut akan mendapatkan sanksi. Nah, yang keempat, pemeriksaan dilakukan
oleh pejabat dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Nah, yang kelima, jika terbukti benar, maka akan dikenakan sanksi berat. Nah, itulah penjelasan tentang aturan-aturan dalam pernikahan pegawai negeri sipil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perceraian pegawai negeri sipil, aturan-aturannya. Ada 3 poin pentingnya, yaitu yang pertama alasannya, yang kedua izin, yang ketiga pembagian gaji. Yang pertama, alasan PNS dapat bercerai. Yang pertama itu jika salah satu pihak berzina. Yang kedua, jika salah satu pihak penjudi atau pemabuk yang sangat sulit untuk disembuhkan. Ketiga, salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa ada izin dan alasan yang sah. Keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat. Kelima, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat dari itu. Dan yang terakhir, keenam, antara suami dan istri selalu berselisih, selalu berkelahi, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Nah, itulah alasannya. Dan yang kedua, poin penting dalam perceraian itu yaitu izin. Nah, PNS diberikan izin bercerai, diterima atau ditolaknya izinnya jika apabila izin bercerai ditolak apabila yang pertama, jika bertentangan dengan ajaran agama yang dianut. Kedua, tidak ada alasan yang kuat. Ketiga, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, alasan yang dikemukakan tidak masuk di akal sehat. Nah, izin bercerai diterima apabila yang pertama, tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianut. Yang kedua, memiliki alasan yang kuat. Ketiga, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, memiliki alasan dan alasannya ini masuk di akal sehat. Nah, itulah izinnya. Itulah syarat-syarat jika izin perceraiannya diterima atau ditolak. Nah, selanjutnya pembagian gaji PNS yang terakhir. Apabila perceraian dikehendaki oleh PNS pria, maka pembagian gajinya jika di dalam pernikahan tersebut tidak menghasilkan seorang anak, maka gajinya dibagi 2, 1/2 gaji untuk PNS, 1/2 gaji untuk mantan istri. Nah, jika dalam pernikahan tersebut menghasilkan anak, maka pembagian gajinya sebagai berikut: 1/3 gaji untuk PNS, 1/3 gaji untuk anak, 1/3 gaji untuk mantan istri. Nah, apabila si anak mengikuti mantan istri, maka 1/3 gaji untuk anak ini diterima oleh mantan istri. Dan jika anak ini mengikuti si PNS pria, maka 1/3 gaji untuk anak dipegang oleh si PNS pria. Dan apabila jika sebagian anak mengikuti PNS pria dan sebagian anak mengikuti PNS wanita, maka 1/3 gaji untuk anak ini dibagi menurut jumlah anaknya. Dan selanjutnya, PNS pria tidak berkewajiban memberikan separuh gajinya atau 1/3 gajinya kepada mantan istrinya apabila istrinya terbukti melakukan hal-hal alasan yang termasuk dalam alasan-alasan PNS dapat melakukan perceraian seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, maka PNS pria tidak wajib atau tidak boleh PNS pria boleh tidak memberikan gajinya kepada mantan istri tersebut. Tetapi jika perceraian dikehendaki oleh mantan istrinya atas gugatan cerainya
yaitu apabila si istri ini dimadu atau si PNS pria melakukan salah satu alasan-alasan PNS dapat melakukan perceraian, maka si mantan istri ini berhak mendapatkan gaji dari si PNS pria tersebut. Tetapi lain halnya jika perceraian tersebut didasari atas kehendak bersama, keinginan bersama, maka pembagian gajinya itu sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun sanksinya jika PNS melanggar, yang pertama, jika melakukan perceraian dan tidak mendapatkan izin dari pejabat. Yang kedua, jika tidak ingin melakukan pembagian gaji. Yang ketiga, tidak melaporkan perceraiannya paling lambat 1 bulan setelah melakukan perceraian. Nah, yang keempat yaitu setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan meneruskan permintaan perceraian maka akan dikenakan sanksi. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu pejabat yang tidak memberikan keputusan atas permintaan perceraian maka juga akan dikenakan sanksi. Penjelasan mengenai peraturan pernikahan dan perceraian pegawai negeri sipil. Sekian video pertama saya ini. Semoga para penonton sekalian memahami apa yang saya jelaskan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.